Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma. Warayuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rajukna ya rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita pada malam hari ini. Jadi di bulan Ramadan ini, ayo kita niatkan belajar kita, yaitu sebagai niat ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya belajar, apapun itu kebaikan yang kita lakukan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ayo kita niatkan semuanya, yaitu apa? Yaitu untuk meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Jadi Ramadan itu kan muara atau tujuannya kan la'alakum tatakun. Jadi kenapa kita puasa? Kita menjalankan atau menahan makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Nanti biar buahnya itu kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nanti bertakwa, jadi ketakwaan kita itu tidak hanya sebatas menjalankan perintahnya Tuhan atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan, tapi jauh dari itu. Kenapa demikian? Ya karena ada banyak sekali pelajaran momen rahasia saat kita itu puasa. Kalau kita meminjam dalam versinya para sufi, takwa yang benar itu adalah ketika si manusianya itu kembali menjadi fitri. Ya kan? Kayak nanti ada momen ketika selesai bulan Ramadan, kita kan buahnya itu fitri. Kita fitroh kembali lagi sebagaimana manusia yang seutuhnya. Jadi gambarannya itu kita kelahiran kembali. Jadi kita sudah tidak ada dosanya lagi. Makanya fitroh ini kan sebagaimana kesucian. Jadi dosa-dosa kita itu sudah dibakar waktu saat kita itu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, di momen yang demikian itu, atau kita kembali menjadi manusia yang seutuhnya, kalau kita meminjam perspektifnya para sufi, itulah yang disebut insanul kamil. Kita manusia yang sempurna. Kalau kita menyandang itu, kita itu layak menjadi khalifatullah. Kita layak menggantikan perannya Allah di alam semesta ini. Jadi karena kita sudah menjadi manusia yang seutuhnya, kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita memanjam istilahnya falsafah Jawa, ayo kita sebagai manusia, kita punya tugas yaitu mewayu hayuning bawono. Jadi dunia ini sudah indah. Kalau dunia ini sudah indah, ayo kita jadikan dunia ini jauh lebih tampak indah. Jadi kehadirannya manusia di tengah realitas itu bukan merusak, itu bukan mengganggu makhluk-makhluk yang lain, melainkan apa? Yaitu menumbuhkan keindahan lagi. Yang mulanya dunia ini sudah indah, sekarang di tangannya manusia, karena manusia sekarang sebagai khalifatullah, mengganti perannya Tuhan, sekarang dunia itu jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, jauh tampak indah sebagaimana sebelumnya. Jadi
ayo kita kejar, yaitu ketakwaan, biar kita kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi kalau versinya Al-Ghazali itu jiwa hewaniyah kita itu sudah enggak ada, jiwa setoniah kita itu sudah enggak ada, atau jiwa tumbuhan kita itu sudah enggak ada. Yang ada itu jiwa insaniyah. Jadi manusia yang benar-benar sebagai manusia, karena secara fitrah manusia itu hakikatnya adalah baik. Harusnya apa? Perilaku kita, gerak kita, aktivitas kita, cara berpikir kita, semuanya pun juga harus baik, karena dasarnya manusia itu ya baik. Oke itu ya, semoga Ramadan tahun ini membuahkan yang itu benar-benar menjadi manusia yang bertakwa, atau menjadi manusia yang disebut manusia yang sempurna. Dan kita nanti punya tanggung jawab yang besar, yaitu adalah mewayu hayuning bawono. Itu pengantarnya. Hari ini kita ketemu seorang sufi besar, yaitu Fariduddin Attor. Ya, jadi beliau ini seorang sastrawan. Sekaligus beliau ini seorang bujangga. Jadi seorang sastrawan itu enggak mudah, apalagi beliau ini seorang sufi. Jadi kan itu ada beberapa hierarkis seorang sufi. Ada seorang sufi, tapi dirinya itu dialektikanya lemah. Kalau dialektikanya lemah, pengalaman-pengalaman spiritualitasnya, kedekatannya dengan Tuhan, makom-makom yang dicapainya, itu tidak bisa diterangkan. Karena apa? Dialektikanya lemah. Tapi menurut saya Fariduddin Attor ini apa? Beliau pun dibalik mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual, beliau punya kelebihan, yaitu mampu membuat sastra, mampu membuat puisi-puisi. Mungkin teman-teman bisa mengejarnya ya. Nanti kan ceritanya beliau ini puisinya itu bahkan sampai 200.000 bait. Itu kan luar biasa. Jadi beliau ini seorang asal Nisabur, yaitu salah satu daerah yang ada di Persia. Lahir pada tahun 1145 Masehi. Jadi kenapa beliau ini dipanggil Attor? Jadi dalam bahasa Persia, kata Attor itu artinya adalah parfum, atau artinya itu adalah obat. Jadi Attor ini sebenarnya merujuk pada profesi ayahnya, yang saat itu sebagai seorang ahli farmasi, atau orang yang itu meracik obat. Jadi ada hubungannya dengan profesi ayahnya. Nanti ada cerita saat beliau ini muda, beliau ini belajar fikih, belajar teologi, belajar tafsir. Tapi di lain pihak beliau ini pun juga punya kesibukan, yaitu meracik obat yang itu di toko ayahnya. Karena saat itu ayahnya sudah meninggal, toko yang itu sudah sukses, sudah besar luar biasa, itu diwariskan oleh Attor. Jadi saat itu kabarnya hidupnya Attor itu mewah, uangnya banyak. Jadi disitulah egoistiknya Attor itu tinggi. Jadi rasa keakuannya itu luar biasa. Kayak kita hari ini loh. Sedikit-sedikit kan ini jasaku, ini adalah perjuanganku, ini loh aku, ini loh jasaku, dan lain sebagainya. Pasti ada akunya, sebagaimana saat itu Attor muda. Jadi ada semacam ini adalah jasaku, ini adalah milikku, dan lain sebagainya. Bahkan saat itu ada cerita kalau ada orang miskin atau ada orang yang pakaiannya lusuh dan lain sebagainya, itu kok mampir di depan tokonya Attor, Attor itu langsung mengusirnya. Jadi takut kalau
ada orang pengunjung, gara-gara ada pengemis dan lain sebagainya, pengunjungnya ini nggak jadi beli obatnya Ator. Jadi saat itu ada pengemis yang memakai baju lusuh. Ator ini bilang, wahai Pak Tua, kamu nggak boleh di sini, kamu harus pergi. Jadi Pak Tua ini langsung bilang, saya itu tidak sulit untuk pergi dari toko ini dan meninggalkan dunia yang bobrok ini. Aku itu justru kasihan padamu. Ya, bagaimana kau ini mampu meninggalkan dunia yang kamu bangga-banggakan ini. Jadi katanya orang tua ini, saya itu mudah, meninggalkan tokomu itu sangat mudah. Bahkan meninggalkan dunia yang bobrok yang sementara ini pun juga mudah. Tapi saya itu prihatin sama dirimu. Kamu kok membanggakan obatmu, tokomu, kekayaanmu, uangmu. Terus kamu nanti meninggalkan dunia ini bagaimana? Jadi seketika itu beliau kaget dan baru sadar. Ya, ternyata yang harus dicari di dunia ini itu bukan kebanggaan, bukan kemewahan. Ya, nanti kan akhirnya dalam ceritanya ketika bertemu dengan Pak Tua itu, Ator ini semacam punya kesadaran yang itu menjadi titik baliknya kehidupannya Ator. Yang mulanya hidupnya mewah-mewah, sekarang itu beliau meninggalkan semua kemewahannya. Jadi beliau memutuskan tokonya yang sudah besar, yang sudah sukses, seketika itu ditutup. Ya, jadi teman-teman kalau itu membaca autobiografinya para sufi, para filsuf, pasti kita menemukan ada momen-momen titik balik dalam kehidupannya yang itu merubah perjalanan yang akan datang. Kayak kemarin kita membicarakan Al-Ghazali yang mulanya menjadi dosen, hidupnya mewah, guru besar dan lain sebagainya. Hanya gara-gara dikritik oleh adiknya, semuanya itu dilepas dan ditinggalkan. Kemudian mengembara. Al-Ghazali kabarnya kan mengembara sampai 12 tahun. Sebagaimana Ator, waktu dikritik oleh Pak Tua, dikritik oleh pengemis, beliau pun juga mengembara. Dan Ator ini kabarnya mengembara itu sampai 39 tahun. Ya, jadi pernah ke Mekah, pernah ke Kufah, bahkan lari ke Damaskus, pernah juga ke Turkistan, ke India. Jadi yang dicari itu hanya satu. Apa sih hakikatnya dunia ini? Apa sih yang saya cari waktu saya di dunia ini, ya. Jadi seperti pencaharian yang itu luar biasa. Hari ini kan kita hidupnya santai-santai saja. Wes pokoknya besok makan, besok shopping, besok puasa Ramadan. Kita nggak pernah mempertanyakan. Kita itu hidup itu yang kita cari apa sih? Sekarang yang kita inginkan itu apa? Kebijaksanaan seperti apa yang harus kita perjuangkan? Bahkan sampai hari ini mungkin kita nggak pernah memikirkan itu. Tapi bagi Ator, untuk menemukan kebijaksanaan yang hakiki, tujuan hidup selama kita hidup ini, itu beliau menghabiskan waktu 39 tahun. Bayangkan, itu waktu yang gak pendek. Kalau Al-Ghazali yang mulanya cendekiawan, mengembara selama 12 tahun, pulang-pulang menjadi sufi, Fahrudin Ator ini waktunya jauh lebih panjang. Ya, nanti waktu beliau ke India, pulang-pulang ke Nisabur, beliau ini menjadi seorang sufi. Ya, beliau sudah menemukan, oh ternyata hakikatnya kehidupan itu adalah demikian. Ternyata dunia nggak penting, ternyata dunia itu demikian dan demikian. Jadi berangkat itu mencari sesuatu, pulang-pulang itu menjadi seorang sufi. Mungkin momen seperti ini bisa kita ambil. Ya, waktu kita S1, S2, kita kan keluar atau mengembara meninggalkan tanah kelahiran kita, ya kan?
Tapi saat kita mengembara, kita itu sedang mencari sesuatu atau enggak sih? Atau kita hanya rutinitas belajar, rutinitas ngampus, dan lain sebagainya. Seakan-akan kita itu enggak menemukan sesuatu hakikat kehidupan ini. Ya artinya nanti saat kita pulang, kita enggak ada bedanya sebagaimana saat kita dulu waktu berangkat dari rumah. Ya, jadi berangkat saat itu masih punya ego, pulang-pulang pun juga masih membawa ego. Artinya kita tidak merubah diri kita. Diri kita sama saja sebagaimana saat dulu sebelum kuliah. Jadi ayo kalau kita itu mengembara atau kuliah S1, S2 yang itu meninggalkan teman, meninggalkan kerabat yang ada di rumah, ayo kita harus menemukan makna kehidupan. Kalau kita sudah menemukannya, baru kita pulang. Lebih-lebih saat kita pulang itu sudah menjadi cendekiawan, sudah menjadi filosof, sudah menjadi seorang sufi. Itu kan luar biasa. Ya, tapi umumnya kan enggak. Kita enggak menjadi apa-apa, bahkan keilmuannya pun juga enggak jelas. Apa namanya? Keahlian keilmuannya pun juga belum tampak. Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan anak muda sekarang. Ya, oke, kita lanjutkan. Nanti beliau pulang sampai ke Nisabur. Beliau ini fokus mengajar, mendirikan halakoh, yaitu mengajar sama santri-santrinya yang itu sama-sama untuk menjalani jalan suluk, ya. Jadi perjalanan menuju Allah. Oke, itu Faruddin Athor. Karyanya beliau ini banyak. Sebagaimana saya ucapkan tadi, beliau ini kan seorang sastrawan. Jadi beliau itu membuat syair, membuat bait itu sampai 200.000. Bayangkan, itu kan banyaknya luar biasa. Khalil Gibran kalah. Ya, teman-teman yang itu mengidolakan Khalil Gibran tidak ada apa-apanya dengan Faruddin Athor. Dan kabarnya karyanya beliau itu sampai 114 kitab. Ya. Jadi kalau itu dihitung atau dibandingkan dengan umurnya Faruddin Athor, itu enggak ada apa-apanya. Jadi lebih banyak karyanya daripada umurnya. Makanya hari ini kalau kita sudah banyak belajar, sudah membaca buku banyak, ayo kita menulis, ayo kita membuahkan buku, setidaknya jurnal. Ya, biar apa? Biar saat nanti umur kita selesai, kita itu meninggalkan kebaikan untuk masyarakat, untuk generasi yang akan datang. Biar ilmu kita itu tambah berkah, tambah bermanfaat. Nanti salah satu karyanya beliau yang sangat terkenal itu adalah Mantik Al-Toir yang kita kaji pada malam hari ini. Jadi kitab ini saking luar biasanya itu sudah diterjemahkan di berbagai macam bahasa, termasuk Indonesia, termasuk bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa mengejarnya. Oke, nanti ada cerita juga waktu beliau sudah menjadi sufi, sudah punya halakoh, muridnya itu banyak. Suatu ketika itu disowani seorang sufi juga, namanya itu Bahauddin. Ya, Bahauddin ini sowan ke rumahnya Faruddin Athor yang itu bersama putranya. Jadi putranya itu Jalaluddin Rumi yang saat itu masih umur 6 tahun. Ya. Jadi saat pertama kali bertemu dengan Rumi, Athor ini langsung kaget, sekaligus langsung terpesona. Sampai-sampai Athor ini bilang apa? Lihatlah, ada sebuah lautan datang. Jadi lautan ini maksudnya itu adalah Bahauddin. Kemudian beliau melanjutkan, di belakangnya ada samudra. Ya, kalau lautan itu Bahauddin, samudranya itu adalah Jalaluddin Rumi yang saat itu masih umur 6 tahun. Ya, jadi nanti pertemuan ngobrol-ngobrol, Athor ini bilang sama Bahauddin, wahai Pak Tua, putramu nanti
itu akan mengobarkan api cinta, yaitu adalah divine love, cinta ketuhanan. Ya, ini kan semacam ramalannya Ator kepada bocah yang saat itu masih kecil, yang nanti ternyata ramalannya ini benar-benar terjadi. Dan kita tahu sendiri seorang Jalaluddin Rumi, yang itu seorang sufi, seorang sastrawan, seorang pujangga, gagasan-gagasan sufinya itu tidak jauh dengan yang namanya cinta. Oke, nanti pun juga ada cerita. Jadi suatu ketika itu ada cerita yang nggak mengenakkan yang dialami oleh Ator. Jadi Ator ini pernah ditawan oleh seorang prajurit Mongol. Ya, jadi saat ditahan itu ada orang tua yang itu ingin membebaskan Ator, jadi ditebus sebanyak 1.000 keping perak. Jadi mendengar itu, Ator itu bilang, mosok saya ditebus hanya 1.000 keping perak? Jangan dulu, nanti siapa tahu ada orang lain yang itu menebus saya dengan yang jauh lebih banyak daripada kamu. Jadi agak lama itu tiba-tiba ada orang datang yang itu menebus Ator, yang itu ditebus sekantong jerami kering. Ya, tiba-tiba Ator itu bilang apa? Memang harga saya itu demikian. Ini kan menunjukkan apa? Dunia itu nggak penting, termasuk jasad saya itu nggak penting. Ya, kalau kita hanya bangga dengan nilai, dengan materi, dengan lain sebagainya, bagi Ator itu semuanya nggak penting. Karena seluruh realitas termasuk manusia itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Makanya beliau itu rela dibebaskan hanya dengan sekantong apa yang isinya itu kering. Coba kita lihat ya, apa saja nanti gagasan dan ide-idenya Farududin Ator. Pertama kita lihat dari salah satu kitabnya beliau yang ini sudah sangat terkenal sekali, judulnya itu Ilahi Nameh. Ini dalam bahasa Persia. Kalau bahasa Inggrisnya itu Divine Love, yaitu cinta ketuhanan. Jadi di kitab itu beliau itu menerangkan bahwa manusia itu punya 6 fakultas jiwa. Ya, sebagaimana Al-Ghazali, ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, sama-sama menerangkan tentang jiwa. Tapi menurut saya Ator ini agak lebih unik. Ya, jadi katanya Ator apa? Manusia itu di antara jiwanya yang pertama itu ego. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu egoistik. Jadi punya rasa yaitu adalah harga diri. Pengen punya nama, pengen punya status, pengen dihargai, pengen dihormati. Jadi ingin menunjukkan ini loh aku orang yang luar biasa, ini loh jasaku. Dan itu wajar, ya. Dan sekaligus manusia itu punya yang namanya imajinasi. Jadi kenapa kok ilmu pengetahuan hari ini berkembang, penemuan-penemuan itu luar biasa. Bulan kemarin handphone itu yang speknya itu demikian, sekarang itu sudah pengeluaran yang baru. Loh, itu kan gara-gara adanya imajinasi yang dimiliki oleh manusia. Jadi sesuatu yang itu monoton, yang itu apa adanya, karena manusia punya imajinasi, sesuatu yang itu tidak ada nilainya sekarang itu tampak indah. Jadi dengan imajinasi ini dunia itu bisa diwujudkan oleh manusia yang mulanya tidak indah, sekarang itu jauh lebih indah. Makanya katanya apa? Siapa itu? Albert Einstein, ayo kita menumbuhkan imajinasi kita. Lu jangan salah, Einstein itu menemukan teori relativitas gara-gara apa?
gara-gara itu bisa ditemukan dengan yang namanya imajinasi. Kayak teman-teman itu loh, membayangkan sesuatu yang hari ini nggak ada, itu kan karena kita punya imajinasi. Misalkan teman-teman membayangkan seandainya besok saya menjadi presiden, seandainya besok saya itu mendapatkan anaknya Pak Lurah, itu kan seandainya dan seandainya. Hari ini kan belum kita dapatkan, tapi kita sudah bisa membayangkan itu karena kita punya imajinasi. Yang kedua apa? Manusia itu punya intelektual, punya akal. Di balik manusia punya ego, punya imajinasi, manusia ini punya akal. Ini sebagai ciri khusus kalau kita itu manusia. Makanya kalau teman-teman mengatakan, wah saya lagi stres, akal saya sudah nggak bisa berpikir loh, itu kalimat yang membahayakan loh ya. Karena apa? Kita bisa dikatakan sebagai manusia karena kita itu mau berpikir. Sedetik saja atau semenit saja, kalau kita kok berhenti berpikir, kita saat itu sudah tidak lagi menjadi manusia, kita menjadi hewan. Karena hewan itu nggak bisa berpikir. Ya, makanya teman-teman itu jangan mengatakan, wah saya nggak bisa berpikir. Itu fatal. Sama saja kita mendegradasikan kemanusiaan kita, kita jatuhkan menjadi makhluk, menjadi hewan. Makanya apa? Ayo kita gunakan akal kita untuk mengakses ilmu pengetahuan. Oke, itu akal. Nah, ini yang bagian unik dari Ator. Jadi di antara jiwa yang dimiliki manusia, ada lagi yaitu apa? Manusia itu sebenarnya itu haus akan ilmu pengetahuan. Karena apa? Ya karena tadi manusia punya imajinasi sekaligus manusia punya akal. Jadi hari ini kok kita tidak merasa haus dengan yang namanya kebenaran, tidak merasa haus dengan yang namanya pengetahuan, artinya jiwa kita ada yang salah. Ya. Jadi hari ini kok kita sama sekali nggak membaca buku, nggak menambah ilmu. Coba dipertanyakan, janji jiwa saya itu benar atau normal nggak sih? Kalau jiwa kita itu normal, harusnya apa? Ada semacam kehausan ingin menambah ilmu dan ingin menambah ilmu. Kalau teman-teman itu sudah mendapatkan ilmu, kok berhenti? Ya artinya apa? Artinya teman-teman nanti nggak berkembang, teman-teman nggak maju. Harusnya apa? Walaupun kita sudah mendapatkan ilmu, kita tahu rasa dan manisnya bersama ilmu, disitulah nanti kita akan merasa haus dan terus haus dengan yang namanya ilmu. Makanya apa? Makanya orang yang itu sudah tersentuh dengan yang namanya ilmu, rasanya itu pengen berlama-lama, pengen terus-menerus, yaitu menghabiskan waktunya bersama ilmu, memahami ilmu, menambah ilmu, karena jiwanya itu haus akan pengetahuan. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Katanya Ator, manusia pun juga ada rasa kehausan akan keterpisahan. Jadi keterpisahan apa? Keterpisahan adanya dunia yang kita alami sekarang ini. Tapi kita kan hari ini sibuk menikmati keindahan dunia, menikmati manisnya dunia, dan lain sebagainya. Karena kita tertipu di situ, kita belum menemukan sesuatu yang paling hakiki. Sebagaimana Ator tadi, waktu beliau sibuk di toko ayahnya, beliau kan nggak ada kehausan untuk meninggalkan duniawi. Artinya dia sudah tertipu. Sebagaimana hari ini kita hanya terlena sibuk sesuatu yang nggak penting. Tapi kalau jiwa kita normal, harusnya apa? Harusnya kita itu nggak mau terikat dengan yang namanya duniawi. Ya, yang kita inginkan harusnya apa? Melepaskan seluruh ikatan-ikatan, topeng-topeng yang itu mengikat jiwa kita. Karena sifatnya itu sementara. Ya, yang terakhir apa? Yang terakhir katanya Ator, manusia pun jiwanya itu ada kerinduan
Jadi ingin menyatu kepada Tuhan. Ya, jadi kan dalam Quran itu ditegaskan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita awalnya itu dari Tuhan, sekarang kita ada. Kita hidup di dunia. Dan kita nanti pun juga kembali kepada Allah. Artinya kembali apa? Kita itu menjadi satu kesatuan lagi, yang itu kembali kepada Tuhan. Makanya nanti apa? Di level ke-6 ini, jalan untuk kita bisa menyatu kepada Tuhan, jalannya yaitu dengan cinta. Ya, jadi gagasan ini mungkin yang itu dikembangkan oleh muridnya beliau, yaitu Rumi. Oke, itu ya. Itu 6 fakultas jiwa dari Fahrudin Athor. Kita lanjutkan. Ini yang diwanti-wanti oleh Athor. Ya, jadi katanya beliau apa? Memang manusia itu punya intelektual, punya akal. Tapi sadarilah bahwa untuk kita menuju atau menyatu pada Tuhan, jalannya itu tidak dengan akal. Kalau kok kita menuju Tuhan, jalannya kok dengan akal, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa menemukan Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyatu pada Tuhan. Jadi apa? Perjalanan menuju Tuhan, kalau itu dengan akal, itu akan berhenti pada yang namanya argumentasi, berhenti pada dialektika. Ya, jadi Tuhan itu demikian, Tuhan itu demikian. Itu semua kan dengan akal. Akal ini mampu mendialektikakan Tuhan seperti apa dan bagaimana. Tapi itu bukan Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita tangkap terkait Tuhan itu bukan Tuhan. Kayak teman-teman mengatakan Tuhan itu maha bijaksana. Kalau itu memakai akal, sadarilah bahwa itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa ditangkap dengan alat yang disebut akal. Makanya kritiknya Fahrudin Athor apa? Kalau kita hanya menggunakan akal, nanti yang terjadi itu sebagaimana para fuqaha, para teolog dan para filosof. Mereka itu apa? Menemukan Tuhan atau menjangkau Tuhan, jalannya itu dengan akal. Kalau itu dengan akal, hakikatnya mereka itu belum menemukan Tuhan. Ya, jadi yang terjadi nanti apa? Tuhan perspektifku. Tuhan yang itu seperti ini dan seperti itu. Kalau itu dengan akal, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi, walaupun manusia punya akal, sadari bahwa akal ini tidak bisa menjangkau sesuatu yang itu tidak sesuatu yang itu tidak terbatas. Akal ini kan terbatas. Coba teman-teman itu dicek, sebutkan satu saja yang enggak ada di alam semesta ini. Teman-teman kok selama bisa menjawab, artinya pasti itu ada yang ada di alam semesta ini. Tapi kok teman-teman itu nggak bisa menjawab, artinya itu menunjukkan apa? Akal ini lemah. Akal ini hanya bisa menjangkau sesuatu yang itu memang sudah ada di alam realitas ini. Jadi untuk kita menuju Tuhan, menemukan Tuhan, bisa menyatu pada Tuhan, jalannya harus dengan jiwa, yaitu dengan alat rohani. Inilah katanya Athor yang dipakai oleh para sufi. Jadi dengan alat rohani kita itu bisa mujahadah, kita bisa riyandoh. Ya. Jadi mujahadah itu apa? Kita itu latihan, kita serius. Yang kita garap itu adalah jiwa kita. Makanya katanya Al-Ghazali, ayo kita man arofa nafsahu. Kita cek jiwa kita itu sudah bersih atau belum. Jangan-jangan masih ada titik hitamnya. Kalau masih ada titik hitamnya, bagaimanapun kita tidak bisa menyatu pada Tuhan.
Untuk agar kita bisa membersihkan jiwa kita, jalannya dengan mujahadah dan riyadhah. Ayo kita latihan. Latihan untuk apa? Membersihkan jiwa kita agar jiwa kita itu bening. Lebih-lebih jiwa kita itu bercahaya. Kalau jiwa kita sudah bercahaya, kita akan bisa bertemu dengan yang namanya Maha Cahaya, yaitu adalah Tuhan. Oke, ini ya, itu yang diwanti-wanti oleh Farudin Ator. Untuk kita bisa menyatu pada Tuhan, karena hakikatnya tadi, jiwa manusia itu ada kehausan, kerinduan untuk menyatu pada Tuhan. Nah, untuk agar kita bisa menyatu pada Tuhan, jalannya bukan dengan akal, tapi dengan rohani. Oke, dengan rohani inilah kita bisa menuju atau menyatu kepada Tuhan. Oke, ini ada kunci dari Farudin Ator. Kalau kita sudah mengetahui jalan untuk mencapai kesatuan Tuhan itu adalah dengan jalan rohani, katanya Farudin Ator apa? Ingat ya, ada makom-makom yang harus kita cermati, dan setiap makom ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tidak bisa kita dapatkan yang itu hanya 1 bulan, itu nggak bisa. Bahkan para sufi ceritanya, untuk menyelesaikan satu makom saja itu membutuhkan membutuhkan beberapa tahun. Dan itu nggak mudah, dan cobaannya pun juga sangat banyak. Jadi yang pertama apa? Katanya beliau, yang pertama kita itu harus taubat. Jadi kita harus menyesali dulu apapun itu yang pernah kita lakukan. Baik itu dosa besar, dosa kecil, semuanya kita sadari dulu. Ayo kita selesaikan dulu kesalahan-kesalahan kita dengan jalan yang namanya tobat. Jadi tobat ini yang mulanya kita jauh dengan Allah karena kita banyak dosa, yang sekarang kita tobat, sekarang kita itu dekat sama Allah, dan Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia selama kita itu mau bertobat. Ya, sebagaimana tadi, dalam makom tobat ini pun juga tidak mudah. Sebagaimana pengalaman kita ya. Jadi minggu ini kita tobat, nanti melakukan keculasan lagi, melakukan keburukan lagi, nanti kita tobat dan lain sebagainya. Ya artinya tobat kita itu hanya muter-muter gitu saja. Nanti Allah paham sendiri, tobatnya hanya mainan-mainan saja, saya sudah tahu. Jadi ayo kita tobat yang itu benar-benar tobat. Kalau kita sudah tobat, jangan sampai kita melakukan lagi kesalahan yang sama. Kalau kita sudah sukses di makom tobat, ayo kita naik lagi, yaitu makom zuhud. Jadi kalau diri kita itu sudah bersih, kita menjadi manusia yang murni, kita tidak pernah melakukan kejelekan-kejelekan lagi. Ayo kita latihan, yaitu apa? Pelan-pelan meninggalkan duniawi, meninggalkan materi-materi yang mulanya kita sibuk dengan materi, dengan duniawi. Sekarang ayo kita pelan-pelan meninggalkan duniawi. Jadi kita latihan agar kita tidak jatuh cinta pada duniawi, tidak jatuh cinta lagi pada manusia dengan pangkat, dengan kursi kekuasaan. Tapi katanya Ator apa? Ayo kita mengasingkan diri, ayo kita uzilah, menyibukkan diri untuk beribadah. Yaitu apa? Puasa, sholat, membaca Quran, dan lain sebagainya. Kita isi dengan sesuatu yang sifatnya itu ibadah. Ya, jadi kalau kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah pelan-pelan kita akan mampu meninggalkan keindahan duniawi. Kalau kok kita masih sibuk pada wilayah duniawi, ya artinya makom zuhud ini kita belum sukses. Karena yang kita kejar itu masih nilai, masih IPK, masih ijazah, iya itu enggak apa-apa, tapi itu
jangan dijadikan tujuan. Tujuan kita tetap satu, yaitu ilaihi roji'un. Untuk agar kita bisa ilaihi roji'un, kita harus meninggalkan egoistik kita, termasuk unsur-unsur duniawi yang menipu. Kalau teman-teman itu cermat, kenapa kita stres, kenapa kita galau, pasti tidak jauh dengan urusan duniawi. Ya, kalau kita sudah sukses di makom zuhud, ayo kita naik lagi, yaitu apa? Makom wirai. Jadi kita manusia yang itu sudah sibuk pada wilayah-wilayah ilahiyah, sekarang kita harus memperhatikan baik perbuatan termasuk apa yang kita makan. Ya, jadi kita nggak boleh makan atau melakukan yang sifatnya itu subhat. Jadi nggak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya itu nggak penting. Termasuk tadi Farudin Ator menyarankan kita, ayo kita uzlah. Yang mulanya kita itu sibuk pada kerumunan, sibuk pada keramaian. Sekarang ayo kita uzlah. Kita sendiri, hidup dalam kesendirian. Jadi dalam kesendirian itu kita nggak boleh boring, kita nggak boleh rebahan. Tapi apa? Kita mendalami ilmu, kita fokuskan untuk beribadah kepada Tuhan, baru kita masuk ke wilayah wirai. Jadi meninggalkan semuanya yang sifatnya itu nggak penting, termasuk makanan-makanan yang itu nggak jelas. Kalau kita sudah sukses di wilayah atau makom wirai, ayo kita naik lagi, yaitu apa? Makom fakir. Ya, jadi katanya Ator apa? Makom ini seorang calon sufi, dia itu tidak meminta kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban agama. Jadi dia tidak meminta kursi kekuasaan, tidak minta IPK yang bagus, tidak minta wisuda yang cepat, itu enggak meminta itu. Tapi yang dia minta apa? Sesuatu yang itu bisa menumbuhkan atau mendukung beribadahnya dia, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan katanya Ator apa? Kalau bahkan dia itu tidak meminta apapun pada Allah. Kalau Allah itu memberinya, itu enggak ada masalah, tetap dia terima. Tapi orangnya ini enggak meminta. Karena apa? Karena orang fakir ini harus menerima apa adanya. Kalau Allah memberinya diterima, kalau enggak memberinya pun juga enggak ada soal. Ya, tapi hari ini kan sebaliknya. Kita tiap hari berdoa, minta ini, minta itu. Bahkan di dalam doa kita, isinya semuanya itu duniawi. Kalau kita mau jujur, pasti isi doa kita, isinya pun duniawi. Ya, pengen nikah, nikah pun juga isinya duniawi. Pengen punya pangkat, pangkat pun juga duniawi. Pengen apa lagi? Pengen sukses, sukses pun kalau kita cermati, isinya pun juga duniawi. Kalau doa kita isinya hanya materi-materi duniawi, ya kita tidak akan menjadi pejalan sufi yang benar. Kita nggak akan menemukan Tuhan. Ya, kalau kita sudah fakir, ayo kita sabar. Jadi karena perjalanan untuk menuju Tuhan ini panjang, ya, dan godaannya itu sangat banyak, bahkan kita pun juga harus sabar dengan takdirnya Allah. Mungkin Allah hari ini membuat kita sakit, ayo kita terima saja dengan penuh kesabaran. Mungkin teman-teman diberi cobaan yaitu galau, stres karena diputus sama ceweknya. Kita terima saja dengan kesabaran. Siapa tahu apa, nanti di depannya ada sesuatu yang lebih mengkilau, lebih wow. Kita kan nggak tahu. Artinya apa? Ayo kita melatih kesabaran kita. Lebih-lebih apa? Ayo kita mengubur egoistik kita. Jadi tanda kalau kita bisa sabar, itu jawaban kalau kita itu sudah tidak egoistik. Tapi selama kita kok belum sabar, isinya marah-marah, isinya menggerutu, isinya ngomplain, dan lain sebagainya,
itu kan tanda kita belum sabar. Kalau kita belum sabar, artinya egoistik kita masih ada. Selama masih ada aku, selama ini aku dan lain sebagainya, artinya itu kita belum bisa menjadi orang yang sabar. Oke, kalau kita sudah menjadi orang yang sabar, ayo kita masuk ke makom yaitu tawakal. Jadi semua kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang menimpa kita, apapun yang ada di depan kita, semuanya kita serahkan pada Allah. Ya, bahkan katanya Ator apa? Seorang calon sufi ini yang sudah masuk makom tawakal, dia itu sudah tidak memikirkan lagi hari esok. Baginya itu sudah cukup semuanya. Jadi dia sudah tidak pusing nanti saya menjadi apa, nanti nikah sama siapa, itu sudah enggak ada pikiran tentang itu karena dirinya sudah tawakal. Tapi kok hari ini kita masih sibuk nanti masa depannya bagaimana ya? Nanti tinggal rumahnya di mana ya? Nanti istrinya siapa ya? Kita kan sibuk dengan masalah-masalah itu. Yo artinya kita belum tawakal. Ya, makanya ayo kita pelan-pelan. Kita nggak bisa besok seketika 1 minggu kita menjadi sufi itu nggak bisa. Harus melewati makom station dulu, ya. Yang terakhir apa? Yaitu rindu. Jadi kita itu bisa menerima cobaan dari Tuhan dengan senang hati. Berbeda dengan orang awam, termasuk kita, kalau kita mendapatkan cobaan dari Tuhan, kita akan langsung stres, kita akan langsung menggerutu. Berbeda dengan calon sufi atau seorang pejalan spiritual. Jadi cobaan apapun yang itu datangnya dari Tuhan, mereka itu enggak ada rasa gelisah, enggak ada rasa galuh. Karena cobaan itu pun datangnya dari Allah. Makanya harus kita terima dengan senang hati. Termasuk katanya Ator apa? Rindu ini, seorang pejalan sufi itu sudah tidak meminta dirinya agar masuk surga atau dijauhkan dari neraka, itu sudah enggak meminta tentang itu. Ya, jadi Allah mau menaruhnya di mana, mau memberikan seperti apa, orangnya itu sudah rindu. Ya, jadi kalau hari ini kita meminta surga, sibuk agar dimasukkan di surga, dosanya diampuni oleh Allah dan kita tidak masuk neraka, artinya kita belum rindu. Jadi ridho ini menerima apapun yang itu datangnya dari Allah dengan penuh cinta. Ya, kenapa kok cobaan-cobaan yang itu datangnya dari Allah yang mungkin rasanya sakit dan lain sebagainya, kok orangnya bisa menerima? Yo karena di dalam hatinya itu sudah ada api cinta. Karena apa? Karena dia sudah mencintai Tuhan. Kalau itu sudah mencintai Tuhan, apapun yang itu datangnya dari Sang Maha Cinta yang dia cintai, maka dia merelakan semuanya. Kayak teman-teman itu loh, punya seorang cewek yang dicintai. Walaupun si cewek ini memberikan sesuatu yang gak penting, rasanya pun juga membahagiakan. Karena apa? Karena itu suatu nilai. Walaupun itu orang lain mengatakan gak penting, loh, tapi bagi kita itu sesuatu yang penting. Kenapa penting? Ya karena datangnya itu dari orang yang kita cintai. Oke, itu ya. Jadi ini adalah makom-makom di mana kita itu bisa menemukan Tuhan. Oke, ada lagi. Ini baru kita masuk ke mantik atoir. Jadi percakapan atau musyawarah burung. Ini kitab yang sangat terkenal sekali. Jadi ada simbolisasi. Jadi di kitab ini itu ada burung yang disebut simur. Ya, bahasanya teman-teman mungkin bisa lebih ahli. Jadi simur ini adalah hakikat jiwa. Termasuk pun juga hakikat ketuhanan.
Ada juga burung hudhud. Jadi Farudin Ator ini terinspirasi adanya burung hudhud yang itu di masanya Nabi Sulaiman. Jadi burung hudhud saat itu kan menemukan ada wilayah, ada ratu, yang itu semuanya menyembah matahari. Kemudian nanti kan dikabarkan oleh burung hudhud ini disampaikan sama Nabi Sulaiman. Jadi beliau terinspirasi dari situ. Nah, burung hudhud ini katanya Ator apa? Ini adalah guru sufi yang sudah mencapai kesejatian. Jadi sudah ketemu dengan Tuhan, sudah menyatu dengan Tuhan. Dan yang terakhir ada berbagai macam burung. Jadi ada burung merpati, burung dan lain sebagainya. Ini simbolisasi jiwa. Jadi jiwa yang gelisah. Kenapa demikian? Karena jiwanya itu masih terikat dengan duniawi. Jiwanya itu masih dikerangkeng. Jadi burung-burung yang ada di dunia ini, mereka itu belum bebas. Karena belum bebas, yang ada itu kerinduan. Kerinduan kemana? Yaitu ingin kembali kepada hakikat ketuhanannya, yaitu ingin kembali kepada burung simur. Ya, jadi ini mungkin bisa kita ambil pelajaran. Hakikatnya jiwa kita itu sekarang ini sedang terpenjara. Yang memenjarakan siapa? Diri kita sendiri. Jadi jiwa kita kan masih terikat macam-macam. Terikat ini, terikat itu. Akhirnya kita nggak sadar kalau jiwa kita sebenarnya itu gelisah. Jadi gelisah yang itu pengen kembali pada yang namanya hakikat ketuhanan, yaitu kebebasan. Oke, jadi ada 3 kunci, 3 burung yang ini menjadi simbolisasi yang itu nanti diterangkan panjang lebar oleh Farudin Ator di kitabnya beliau. Jadi ini ada musyawarah burung-burung. Coba diperhatikan ya. Jadi diceritakan di seluruh burung yang ada di dunia, baik itu yang terkenal atau yang sedang berkumpul atau yang tidak, mereka itu semua beranggapan bahwa tidak ada satupun di negeri ini yang itu tidak mempunyai raja. Jadi setiap negeri yang ada di dunia ini pasti ada rajanya, ada yang menguasainya. Oleh karena itu bagaimana mungkin kerajaan burung itu tanpa penguasanya? Sehingga keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Mereka harus berusaha bersama-sama untuk mencari raja dan segala raja burung di dunia ini. Sebab tidak mungkin sebuah negeri akan berjalan dengan baik tanpa ada raja yang mengatur negeri tersebut. Jadi percakapan atau musyawarah burung itu, mereka menyadari apa? Tidak ada negara yang itu dikuasai oleh raja, termasuk burung-burung ini. Jadi kita berkumpul dengan berbagai macam burung, itu pasti kita punya raja loh ya. Harus perkumpulan kita atau negeri kita, ini pun juga harus ada rajanya. Jadi saat burung-burung itu berbincang, itu didengarkan oleh burung hudhud. Jadi hudhud ini sebagaimana tadi, ini adalah simbolisasi seorang sufi yang itu sudah menemukan Tuhan. Katanya burung hudhud apa? Dengan penuh semangat, burung hudhud ini tampil menempatkan diri di tengah-tengah majelis burung yang tadi yang sedang musyawarah. Kemudian burung hudhud ini mengatakan, tinggalkan kesombongan dan keingkaran kalian. Karena siapa yang tidak mementingkan diri sendiri, ia akan terbebas dari ikatan dirinya. Ia terbebas dari ikatan baik buruk demi yang dicintainya. Bermurah hatilah dengan hidup kalian. Jejakkan kaki kalian di tanah dan bergegaslah menuju istana raja. Jadi kalau burung-burung itu pengen menemukan istana raja, ingin menemukan sesosok raja yang menguasai dunia, yang menguasai negara, maka burung-burung itu harus meninggalkan kesombongannya.
Ya, harus meninggalkan kepentingannya sendiri. Biar apa? Biar kita itu bisa terbebas dengan yang namanya ikatan-ikatan yang ada di dalam diri kita. Bahkan apapun itu yang mengikat jiwa kita itu tidak jauh dengan yang namanya unsur duniawi. Makanya selama ini kalau kita masih dikungkung atau terikat dengan unsur-unsur duniawi, ya bagaimanapun kita tidak mampu menjejakkan kaki kita menuju istana raja. Makanya apa? Ayo kita bebaskan semuanya. Jadi kalau hari ini kita masih terikat, sebagaimana tadi, jiwa kita itu hakikatnya ingin kembali kepada Tuhan. Ada kehausan yang itu ingin menyatu pada Tuhan. Hanya saja kita itu masih mementingkan egoistik kita. Kita masih mementingkan kesombongan kita. Kita belum mampu meninggalkan itu semuanya. Makanya hari ini ayo kita lepaskan semuanya ikatan-ikatan itu. Biar kita itu terbebas dari ikatan baik buruk demi yang kita cintai, yaitu adalah sang raja itu sendiri. Ya, makanya apa? Kalau kita sudah terbebas dari ikatan-ikatan itu, baru kita mampu menginjakkan kaki kita, yaitu apa? Bergegas menuju istana raja. Mendengar petuah itu, akhirnya burung-burung itu mendengarkan nasihat hudhud. Jadi akhirnya apa? Di mana burung bulbul, burung nuri, merak, dan lain sebagainya ini sepakat mengiyakan yang itu disampaikan oleh burung hudhud. Tapi katanya burung hudhud, untuk agar kita bisa mencapai istana raja, atau dalam simbolisasi itu, biar kita itu bisa menuju Tuhan, menyatu pada Tuhan, ingat ada beberapa lembah yang harus kita lalui. Dan lembah ini adalah sesuatu yang itu akan sulit kita lalui. Makanya apa? Makanya katanya hudhud, lembah ini ada macam-macam. Yang pertama itu ada lembah pencarian, ada lembah cinta, lembah pemahaman, ada lembah kebebasan dan keterpisahan atau kepuasan. Ada juga lembah kesatuan, lembah ketakjuban atau hasrat. Yang terakhir katanya hudhud, yaitu adalah lembah kefanaan dan kematian atau keterampasan. Nah katanya hudhud itu, jadi untuk kita bisa menemukan Tuhan, ingat ya, ada 7 lembah yang harus kita lalui dan itu enggak mudah. Banyak nanti burung-burung yang itu dia tidak sampai menuju Tuhan, sampai di pertengah perjalanan, mereka itu sudah tidak mampu, mereka kembali pulang lagi. Makanya yang pertama apa? Kita harus niatkan dulu. Ya, harus kita seriusi karena perjalanan sufi itu perjalanan yang panjang. Oke, yang pertama itu adalah lembah pencarian. Jadi katanya Ator apa? Di lembah ini yang mulanya merak itu tidak ubahnya seperti seekor lalat. Jadi kalau itu diibaratkan dengan manusia, yang kita ini merasa wow, merasa penting, merasa punya kedudukan, kita itu nggak ada bedanya. Kita itu nggak ada pentingnya. Kita seperti seekor lalat. Kita harus menyadari itu dulu. Kalau kita nggak menyadari ini, nanti kita itu tidak akan menemukan apa yang kita cari. Ya, makanya katanya Ator apa? Engkau harus meninggalkan segala yang nampak berharga dan memandang segala milikmu sebagai yang tak berarti apa-apa. Jadi selama ini yang kita miliki, yang kita anggap itu berharga, yang itu bernilai, itu harus kita singkirkan. Walaupun kita memiliki, ayo kita jadikan apa yang kita miliki itu tidak menjadi sesuatu yang berharga. Artinya apa? Kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki.
Boleh teman-teman punya mobil, punya Alphard, punya punya Pajero dan lain sebagainya, boleh. Tapi hati kita jangan terikat dengan itu. Makanya sesuatu yang itu tampak berharga, yang kita pandang itu sesuatu yang bernilai, itu harus kita tinggalkan. Makanya bila engkau tidak yakin bahwa engkau tidak memiliki suatu apapun, engkau harus melepaskan dirimu dari segala yang ada. Bahkan apa yang kita miliki itu harus kita tinggalkan. Termasuk yang kita tinggalkan itu kita harus melepaskan diri kita sendiri. Artinya egoistik kita itu harus kita kalahkan. Yang kemarin kita mengatakan ini jasaku, ini milikku, sekarang ayo kita ganti, ini adalah miliknya Allah, ini adalah pemberiannya Allah, ini semuanya adalah miliknya Allah. Jadi selama masih ada aku, bagaimanapun kita nggak akan sukses melalui lembah pencaharian. Oke, makanya katanya Ator apabila engkau gemar memilih di antara segala sesuatu yang datang dari Tuhan, maka engkau bukan penempuh jalan yang baik. Apabila engkau suka memandang dirimu sendiri dimuliakan karena memiliki intan dan emas segudang, dan merasa dihinakan karena hanya memiliki setumpuk batu, maka Tuhan tidak akan menyertaimu. Jadi kan kita masih merasa mulia. Kenapa kita merasa mulia? Karena kita punya intan, kita punya emas, kita punya pangkat, kita punya nama, kita punya kedudukan di tengah sosial. Kalau selama kita masih memandang seperti itu nilai kemanusiaan kita, artinya kita belum menjadi seorang pejalan yang serius. Kita nanti tidak akan bertemu dengan Tuhan. Bahkan katanya Rumi kalau kita masih merasa dihinakan karena kita nggak punya apa-apa, bahkan yang kita miliki hanya setumpuk batu, Tuhan tidak akan menyertai kita. Karena nilai kemanusiaan kita itu bukan pada intan, bukan pada emas, dan bukan pada setumpuk batu. Ya, maka ingatlah, jangan kau sanjung intan dan kau tolak batu, karena keduanya berasal dari Tuhan. Jadi semuanya yang itu kita anggap baik atau kita anggap buruk, atau nilai atau tidak bernilai, sadarilah bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Makanya batu yang dilemparkan oleh kekasih yang setia jauh lebih baik daripada intan yang dijatuhkan oleh seorang wanita perusak rumah tangga. Jadi teman-teman coba dicek, kalau Allah itu mengasihi kamu sesuatu yang itu tidak bernilai, kita akan menilainya seperti apa? Kalau kita menilainya itu sesuatu yang rendah, bagaimanapun kita belum bisa mencintai Allah. Karena Karena batu yang itu dilemparkan oleh sang kekasih yang setia itu jauh lebih baik loh daripada daripada intan yang itu dilemparkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, yang melemparnya itu seorang wanita yang merusak diri kita. Jadi lebih baik kita itu dilempar batu, ya, tapi yang melemparnya itu adalah sang kekasih yang kita cintai. Yang kita cintai itu siapa? Yaitu adalah Allah. Maka lembah pertama ini kita harus melepaskan semua apa yang kita miliki. Boleh kita memiliki, tapi hati kita nggak boleh terikat. Termasuk kita harus melepaskan keakuan kita. Dan kita nggak boleh memandang kemanusiaan kita bernilai. Kalau kita punya intan, kalau kita punya kedudukan, kita nggak boleh menilainya itu. Jadi kita harus menilai semuanya yang itu datangnya dari Allah. Kita harus menilainya itu adalah sesuatu yang mulia, yang bernilai. Walaupun Allah itu memberikan sesuatu yang berupa batu. Kalau itu datangnya dari Allah,
yang kita cintai, loh itu kan sesuatu yang bernilai. Ya, jadi ini lembah pencarian. Kalau kita bisa menyadari itu, nanti kita akan tahu siapa yang kita cari. Yang kedua apa? Yaitu lembah cinta. Jadi katanya Ator apa? Di lembah ini kita itu harus menjadi api yang menyala-nyala. Jadi di sini wajah pecinta harus menyala, berkilau dan berkobar-kobar sebagaimana api. Cinta sejati tidak mengenal pikiran-pikiran lain, sebab dengan cinta sejati tidak ada lagi baik dan buruk. Jadi di level yang kedua ini, gerak kita, tujuan kita, langkah kita, itu semuanya atas dasar cinta. Jadi nggak boleh dengan yang namanya akal, sebagaimana tadi. Jalan untuk menuju Tuhan, jalannya itu dengan cinta. Dengan cinta inilah kita akan menemukan Sang Maha Cinta. Bahkan katanya Ator apa? Cinta sejati itu sudah tidak mengenal pikiran-pikiran lain. Jadi teman-teman coba pikirkan, kalau sudah mencintai satu orang, pikiran kita kan sudah tidak bisa terisi dengan memikirkan orang lain. Bahkan hati kita kalau sudah mencintai satu orang, hati kita kan sudah tidak bisa diisi oleh orang lain. Yang mampu mengisi jiwa kita itu adalah orang yang hanya kita cintai. Sebagaimana kalau kita sudah mencintai Tuhan, ya, dunia itu sudah nggak penting lagi. Orang yang kita cintai di dunia itu pun juga sudah tidak ada nilainya. Yang kita anggap bernilai yaitu adalah Allah yang kita cintai, yang satu-satunya. Kalau kita sudah mencintai Allah dan cinta kita itu sejati, itu sudah tidak ada lagi itu baik dan itu buruk, karena semuanya datangnya itu dari Allah. Selama ini kalau kita masih memandang ini baik dan itu buruk, artinya kita masih belum ada cinta. Karena apa? Yang kita anggap buruk itu pun juga belum semuanya buruk. Pasti ada titik hitam, ada titik yang itu disebut kebaikan. Kayak teman-teman mengkaji Lao-Tzu, Taoisme itu kan ada bola, gambarnya kan hitam dan putih. Dan di setiap kehitaman itu ada gambar putihnya. Maksudnya apa? Di segala keburukan yang ada, di dalamnya itu ada kebaikan. Dan di setiap kebaikan yang ada, di dalamnya pun juga ada keburukan. Artinya apa? Artinya semuanya itu sama saja, karena dilandasi dengan dasar cinta. Katanya Ator apa? Bila cinta datang, maka pikiran lenyap. Pikiran tidak bisa tinggal bersama kedunguan cinta. Cinta tidak berurusan dengan akal pikiran manusia. Jadi selama kita mendekat dengan Tuhan, kok dengan yang namanya akal, pasti yang kita tangkap itu adalah Tuhan versi ini dan versi itu. Makanya jalan satunya apa? Yaitu dengan cinta. Kalau kita sudah ada rasa cinta ketuhanan, pikiran ini akan mati. Pikiran seketika akan menjadi dungu dan itu nggak bisa berkata apa-apa. Kayak teman-teman saking jatuh cintanya sama seseorang, itu kan pikiran sudah nggak berdaya. Ya kan? Pikiran kan sudah seakan-akan seperti halnya pena kalau itu ingin menulis, penanya kan tidak sanggup untuk menulis. Itu kan sebagaimana katanya Rumi. Rumi itu ingin menerangkan indahnya cinta. Ketika beliau itu ingin menulisnya, penanya itu patah berkeping-keping. Karena apa? Tulisan, teks, dan lain sebagainya, argumentasi, itu tidak mewakili yang namanya cinta. Ya, makanya katanya Ator apa? Dia yang menempuh jalan tasawuf, hendaknya harus memiliki 1000 hati, sehingga setiap saat ia dapat mengorbankan yang satu tanpa kehilangan yang lain. Jadi teman-teman, kalau ingin masuk ke dalam dunia sufi, kita harus siap dengan 1000 hati. Artinya apa?
Kita harus meninggalkan semua yang kita cintai demi Sang Maha Cinta. Untuk kita bisa meninggalkan sesuatu yang sebelumnya kita cintai, artinya kan kita butuh yang namanya 1000 hati. Dan kita harus meninggalkan itu semuanya. Dan kita tinggalkan hanya ada satu hati. Yang itu hati yang bisa mencintai Allah. Dan katanya Farudin Attar apa? Kalau orang itu sudah mencintai, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya pengorbanan. Jadi teman-teman hari ini mengaku cinta kepada Allah, tapi disuruh tahajud nggak mau, disuruh sedekah nggak mau, disuruh berbuat baik nggak mau, ya artinya cintanya palsu. Bahkan seorang sufi itu dibalik melakukan sholat wajib itu kan melakukan sholat sunnah juga. Bahkan kabarnya itu kalau sholat tahajud itu lamanya minta ampun. Bahkan dikabarkan Kanjeng Nabi kalau sholat tahajud kakinya itu pada bengkak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada cinta sekaligus mau berkorban. Berkorban demi siapa? Dengan yang dicintainya. Kayak teman-teman itu loh, kalau punya cewek, ceweknya itu bilang, "Mas, saya jemput ya." Teman-teman kan langsung menjemputnya. Walaupun saat itu ada hujan, saat itu macet, saat itu panas, tapi teman-teman kan rasanya bahagia. Karena apa? Karena sedang menjemput orang yang dicintainya. Jadi kalau kita sudah ada cinta, hidup kita itu sudah nggak ada yang namanya alasan ini dan itu. Nggak ada keberatan untuk melakukan yang itu demi yang kita cintai. Gambarannya seperti kepatuhannya Nabi Ismail waktu pengen disembelih ayahnya. Bayangkan, Nabi Ismail waktu pengen disembelih, Nabi Ismail kan berkorban, pasrah, tidak ngomplain. Ya, karena apa? Karena itu perintahnya Allah. Jadi, kalau teman-teman mengaku cinta, artinya pun juga mau berkorban demi yang dia cintai. Bahkan kalau kita sudah punya cinta, pengorbanan apapun, seberat apapun, rasanya pun juga nggak terasa berat, rasanya pun juga malah membahagiakan. Karena apa? Karena berkorban demi orang yang kita cintai, lebih-lebih apa? Berkorban untuk Allah. Itu makom cinta. Ada juga yaitu lembah pemahaman, understanding. Jadi katanya Ator bedakan ya, ada pengetahuan abadi yang disebut kearifan dan ada pengetahuan sementara. Dan pengetahuan abadi ini jalannya dengan rohani. Ini adalah jalannya para sufi. Kalau pengetahuan kita sumbernya dari buku, sumbernya dari tutur, pitutur fulan, dari ustadz ke ustadz, dari indrawi dan dari akal, itu adalah pengetahuan yang sementara karena objeknya itu adalah realitas yang sifatnya itu berubah-ubah. Makanya apa? Ayo kita mencari ilmu pengetahuan yang sifatnya itu abadi. Itulah yang disebut kearifan. Makanya katanya Ator apa? Batin kita ini harus terang, harus bercahaya. Kalau hati kita ini sudah bercahaya, kita akan mengenali dan mengetahui hakikatnya segala sesuatu yang ada, termasuk kita akan mengenali Tuhan. Selama kita masih menggunakan akal kita, masih menggunakan indrawi kita untuk menangkap Tuhan, sadari itu bukan Tuhan yang apa adanya, itu adalah Tuhan perspektifmu. Itu hanya Tuhan menurutmu, itu bukan Tuhan yang asli. Dan Tuhan yang asli itu bisa dijangkau melalui batin manusia ketika batinnya itu sudah bercahaya. Ya, jadi apa? Ayo kita geser yang mulanya dengan menggunakan akal, sadari akal ini adalah lemah, tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Untuk kita agar punya pemahaman tentang Tuhan, jalannya itu adalah dengan rohani.
Ya, makanya harus yang namanya musyahadah, riyadhah, biar jiwa kita itu bersih, biar jiwa kita itu terang. Kalau jiwa kita terang, maka cahayanya Tuhan, kebenarannya Tuhan, keagungannya Tuhan itu bisa masuk ke dalam jiwa kita. Ya, kalau jiwa kita sudah menerimanya, kita bisa mengetahui sesuatu yang abadi, yaitu adalah Tuhan. Itulah yang disebut kearifan. Kita sudah tidak menjadi orang yang benar lagi, tapi kita menjadi orang yang bijaksana. Karena pengetahuan kita itu adalah pengetahuan yang abadi. Itulah yang disebut lembah pemahaman. Ada juga yaitu lembah kebebasan dan keterpisahan atau kepuasan. Jadi di lembah ini, ketika kita sudah melalui lembah-lembah yang sebelumnya, kita sudah menemukan Tuhan yang apa adanya dengan batin yang terang. Ya, nanti ada kesadaran bahwa yang ada itu hanya Allah. Yang ada, yang hakikatnya, yang ada yang tadi dicari oleh Farudin Ator, waktu beliau mengembara kemana-mana sampai 39 tahun, dia menyadari apa? Ternyata itu yang ada itu hanya Allah. Bahkan diriku sendiri itu enggak ada. Ya, tapi kok kita masih ada aku dan lain sebagainya. Ya bagaimanapun kita enggak punya kesadaran tentang Tuhan. Makanya di lembah kebebasan ini, hasrat kita itu sudah enggak ada. Keinginan kita itu sudah enggak ada. Jadi hidup kita sekaligus bebas, sekaligus kita itu sudah tidak terikat oleh yang namanya unsur duniawi. Ya, jadi yang mulanya kita hasratnya macam-macam, keinginannya macam-macam, itu sudah nggak penting lagi. Kita sudah nggak punya itu. Ya, jadi sekaligus apa? Kita bebas menjadi manusia yang seutuhnya, tidak adanya hasrat dan keinginan, sekaligus apa? Kita itu terpisah atau sudah tidak terikat dengan urusan materi, urusan duniawi. Jadi kalau kita sudah sukses di situ, nanti apa? Pandangan kita itu akan tercerahkan oleh kehadiran Allah. Disitulah kita akan melihat keagungannya Allah. Hijab yang mulanya tertutup, sekarang seketika hijab itu terbuka. Kita mampu melihat keindahannya Allah. Kita mampu melihat tajalinya Allah. Ketika apa? Ketika kita itu sudah tidak ada hasrat dan keinginan lagi, ketika sudah tidak terikat oleh duniawi-duniawi lagi, di situ kita mampu menangkap keindahannya Allah. Makanya katanya Ator apa? Di hadapannya semuanya dianggap sama. Karena semuanya datang darinya dan akan kembali kepadanya. Sebagaimana istilah tadi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dari Allah, kita hari ini ada, dan nanti kita pun juga kembali kepada Allah. Oke, ada juga yaitu lembah kesatuan. Jadi ketika kita tadi sudah tidak ada lagi hasrat, tidak ada lagi keinginan-keinginan yang macam-macam, dan kita di situ mampu melihat tajalli keindahannya Allah, maka dari situ apa? Kita akan menyadari semuanya itu akan pecah berkeping-keping dan kemudian menjadi satu. Jadi pada level ini kita baru menyadari mulanya yang itu macam-macam, kelihatannya tampak yang berbeda-beda, hakikatnya itu hanya satu, yaitu adalah kesempurnaan dan keesaannya Allah. Makanya ada istilah apa? Mungkinul wujud dan wajibul wujud. Kenapa alam semesta ini kelihatan macam-macam? Ya karena ada yang membuat, termasuk itu adalah tajalinya Allah. Kalau kita bisa menemukan tajalinya Allah, kita akan menemukan wajibul wujud. Jadi adanya gambar yang macam-macam itu sebagai representasi bahwa Allah itu menampakkan dirinya di alam realitas. Jadi pada lembah kesatuan ini yang kita pandang itu hanya Allah.
Jadi kita sudah tidak ada lagi dikotomi, sudah tidak ada lagi pluralisme, sudah tidak ada lagi dualisme. Yang ada itu adalah keesaannya Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang itu keluar dari Allah. Semuanya itu ada di dalamnya Allah yang itu mewujud di alam realitas ini. Ya, itu lembah kesatuan. Kalau lembah ketakjuban, ini apa? Katanya Ator, di sini adalah duka dan ratapan, serta kerinduan yang menyala. Siang dan malam pun serempak. Di sana ada api, namun kita merasa tertekan dan tak berpengharapan. Katanya beliau, sebagaimana kisah seorang putri raja yang itu mencintai hambanya. Jadi hamba di sini itu melambangkan seorang salik, seorang penempuh jalan sufi, yang itu sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Isinya itu hanya pengabdian kepada putri sang raja. Ya, jadi seorang sang solik ini hanya sibuk bagaimana melayani sang ratu, mengabdi kepada sang ratu, memberikan yang terbaik pada sang ratu. Lama-lama atas pengabdiannya itu, wajahnya itu memancarkan keindahan yang luar biasa. Akhirnya apa? Putri raja secara diam-diam jatuh cinta kepadanya. Dan dengan dibius oleh dayang-dayangnya, maka hamba itu pun dibawa ke peraduan sang putri. Diberi minuman dan makanan lezat, dihidangi tari-tarian dan musik yang indah. Sebelum keduanya beradu, hamba tersebut mengalami semua itu antara sadar dan tidak sadar. Jadi ketika tadi seorang saleh yang itu hanya memikirkan bagaimana caranya mengabdi yang benar, berbuat baik yang benar, ya, lama-lama sang ratu itu bisa jatuh cinta kepada sang saleh. Sebagaimana hari ini kalau kita mengabdi sama Allah, waktunya sholat ya sholat, tahajud berbuat baik, Allah itu jatuh cinta sama kita, ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita itu akan dibawa oleh Allah, ya. Jadi itulah yang disebut lembah ketakjuban. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini rasanya kok agak berat untuk menerangkannya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir. Ya. Jadi ketakjuban tadi apa? Seorang hamba yang itu sudah terpukau dan Allah itu sudah mencintainya. Di sisi yang sama, seorang hamba, seorang salik, seketika itu dia fana. Dia dalam kematian atau keterampasan. Jadi pada lembah ini, orangnya itu buta, sekaligus alfa, tuli, kebingungan. Jadi 100 bayangan yang mengelilingimu itu menghilang dalam secercah sinar surya samawi. Jadi semuanya yang kelihatan, yang nampak, sekarang itu sudah nggak nampak lagi. Semuanya ternyata ada di dalam dirinya Tuhan. Bila lautan kemaharayaan mulai bergelora, pola pada permukaannya pun kehilangan bentuknya. Dan pola ini tak lain dari dunia kini dan dunia itu. Artinya semuanya itu fana, semuanya itu enggak ada. Yang ada ternyata itu hanya Allah. Termasuk diri kita yang sebagai manusia ini ternyata pun juga enggak ada. Teman-teman bisa membayangkan seandainya ada satu titik air yang itu mengalir ke lautan, kita kan enggak bisa melihat di mana tetesan satu titik airnya tadi itu kan enggak ada. Karena apa? Karena sudah fana, fana di dalamnya Allah. Sebagaimana kita tadi yang manusia, yang mulanya mengatakan ini aku, ini perjuanganku, sibuk pada dunia, ternyata semuanya sudah lenyap, semuanya enggak ada. 100 bayangan yang mengelilingimu, menghilang dalam secercah sinar surya samawi. Jadi semuanya itu sudah enggak ada, semuanya sudah menghilang.
Artinya semuanya itu nggak penting, yang penting itu adalah Allah. Waduh, gaya nih kan. Teman-teman mungkin ya kayak begitu ya, kalau sudah ekstase mengatakan nggak penting, yang penting itu adalah Allah. Oke, akhirnya Faruddin Athor ini mengatakan apa? Tahukah kau apa yang kau miliki? Maka masuklah ke dalam dirimu sendiri dan renungkan semua ini. Selama engkau tidak menyadari kehambaan dirimu, dan selama engkau tidak meninggalkan kebanggaan dirimu yang palsu, serta kesombongan dan cinta diri yang berlebihan, engkau tidak akan sampai ke puncak keabadian. Jadi selama ini kok kita tidak pernah masuk ke dalam diri kita sendiri, tidak pernah merenungi kemanusiaan kita, tidak pernah mempertanyakan siapa kita, ya sampai kapanpun kita tidak akan sampai ke puncak keabadian. Termasuk apa? Termasuk kita tidak pernah meninggalkan kebanggaan kita. Padahal yang namanya kebanggaan itu semuanya itu palsu. Jadi selama kita masih bangga dengan ini dan itu, bangga dengan nilai, bangga dengan prestasi, artinya itu kan melahirkan kesombongan. Ya, jadi selama masih ada kebanggaan dan kesombongan, yuk kita tidak akan bisa mencapai puncak keabadian, yaitu adalah Tuhan. Ya, jadi apa? Ayo kita merenungi kemanusiaan kita. Tujuan kita hidup itu mau kemana sih? Yang kita kejar itu apa sih? Kalau kita sudah menemukan yang hakiki, ayo kita menjadi manusia yang itu tidak punya kebanggaan. Ya, kita sudah tidak punya kesombongan. Selama masih ada kesombongan, yuk kita menjadi manusia yang sifatnya itu hewani. Ya, jadi merasa ini jasaku dan lain sebagainya. Makanya semuanya tinggalkan biar kita bisa sampai kepada keabadian, yaitu adalah Allah. Ini syairnya beliau, katanya apa? Mereka berada di hadapan raja, namun terbungkus dalam sinar keagungannya, yang menaklukkan pandangannya takjub kepadanya. Sekali lagi mereka bangkit dari debu dan mengarahkan mata mereka ke atas singgasana ke dalam sinar seminar dan di pusat keagungan sana. Tampak lukisan mereka seolah-olah terjelma memandang diri mereka sendiri, tampak sosoknya di atas singgasana yang menakjubkan. Jadi burung-burungnya itu sukses. Nanti kabarnya ada puluhan burung yang itu enggak sukses karena mereka enggak lulus melalui lembah-lembah yang harus dilaluinya. Tapi ada loh burung-burung yang itu sukses. Nah, burung ini mereka itu berada di hadapannya raja. Mereka itu terbungkus dalam sinar keagungannya. Ya. Jadi gambarannya seperti itu loh. Ada burung yang besar, yang itu semuanya itu ada gambar-gambar burung-burung yang kecil. Ya, hakikatnya itu satu, yaitu adalah burung itu sendiri. Jadi tampak warna-warni adanya burung yang macam-macam, mereka semuanya itu sudah terbungkus dalam sinar keagungannya Tuhan. Oke, itu ya. Ini ada juga syairnya beliau. Dari setiap keheningan mistik, yang diinginkan adalah cinta. Apa yang dicari semua orang dengan mati-matian itu adalah cinta. Apa yang mereka bisikkan satu sama lain adalah cinta. Cinta adalah intisari pikiran yang terdalam. Dalam cinta tiada lagi kau dan aku, sebab raga telah binasa di dalam kebesarannya. Sekarang akankah aku menarik hijab penutup dari cinta, dan di altar jiwaku yang terdalam, lihatlah kawan, cinta yang tak tertandingi, sungguh ia mengatur sir rahasia kedua dunia alam kabir dan alam songgir, yang akan menemukan inti kegaiban keduanya, yaitu adalah cinta.
Jadi semuanya itu adalah cinta. Tidak ada sesuatu yang itu bisa keluar dari cinta. Bahkan alam ini yang katanya ator, ada alam kabir, alam besar yang disebut makrokosmos, dan ada alam songgir yang disebut mikrokosmos. Itu semuanya adalah cinta. Bahkan apapun yang diucapkan oleh manusia itu pun juga cinta. Bahkan apapun yang diinginkan mati-matian oleh manusia, hakikatnya yang dikejar itu adalah cinta. Cinta inilah yang disebut Sang Maha Cinta. Tapi hari ini kita nggak sadar. Makanya apa? Makanya tadi aktor ini menegaskan, ayo kita merenungi diri kita masing-masing. Kita pertanyakan kemanusiaan kita, yang kita cari itu apa. Kalau kita sadar, ternyata kita menyadari hakikat yang kita cari itu adalah cinta. Oke, ini penutup. Ini ada Imam Al-Baqir. Beliau mengatakan apa? Religion is love and love is religion. Agama adalah cinta dan cinta adalah agama. Oke, jadi kenapa kita beragama? Yuk hakikatnya itu adalah cinta. Dan cinta sendiri itu adalah agama. Jadi kalau basis kita beragama marah-marah, basis kehidupan kita kok mendiskriminasi orang lain, menjatuhkan orang lain, artinya beragama kita masih ada yang salah. Atau jangan-jangan keberagamaan kita itu belum agama cinta, tapi agama yang dasarnya kebencian. Tapi hakikatnya religion is love and love is religion. Hakikatnya itu adalah cinta. Kalau agama itu cinta, harusnya kalau kita sholat dasarnya itu cinta. Kalau kita sedekah dasarnya itu cinta. Kalau kita mau aktivitas dasarnya pun juga cinta. Karena cinta itu adalah agama itu sendiri. Oke, itu ya. Semoga dari sini kita sedikit ada pandangan dari Faruddin Ator. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.